Baik, di sini dalam buku manajemen komunikasi, saya akan menjelaskan tentang strategi pelaksanaan komunikasi. Strategi komunikasi ialah cara mengatur pelaksanaan komunikasi agar berhasil. Pada hakikatnya, strategi komunikasi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai satu tujuan. Menurut salah satu ahli dalam bukunya yang berjudul Technique for Effective Communication, menyatakan bahwa tujuan sentral dari strategi komunikasi terdiri atas 3. Yang pertama ada to secure understanding, yang artinya memastikan bahwa komunikan itu mengerti dengan pesan yang diterimanya. Selanjutnya ada to establish acceptance, yang dimana ketika komunikan telah mengerti dan menerima, penerimanya itu harus dibina. Kemudian yang terakhir itu ada to motivate action, yang dimana kegiatan komunikasi tersebut lalu dimotivasikan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang communication networks atau jaringan komunikasi. Makna communication networks atau jaringan komunikasi adalah proses komunikasi yang terjadi dari setiap keterlibatan komponen yang ada dalam komunikasi, mulai dari proses pengiriman hingga hasil yang dicapai. Media dan penyaluran komunikasi secara umum dikenal dengan 2 jenis. Yang pertama, media umum, dan yang kedua, media massa. Selain media, ada fasilitas tambahan dalam penyaluran pesan komunikasi, yaitu yang pertama, ada fundamental teknik atau proses primer, yaitu bahasa atau lambang-lambang. Yang kedua, ada secondary teknik, yaitu media bantu seperti kertas, mesin tik, komputer, atau hal-hal lain yang dianggap memudahkan berlangsungnya proses komunikasi. Kemudian ada transaksi komunikasi. Makna dari transaksi komunikasi itu sendiri ialah proses komunikasi yang terjadi dari proses enkode, penyajian pesan, hingga dekode, penerimaan pesan. Bentuk transaksi komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada the spoken word, atau kemampuan berbicara, yang dimana spoken word ini seseorang yang menuangkan pemikirannya dalam hal apapun seperti dalam bidang kesenian, politik, dan lainnya. Yang kedua ada the printed word and symbol, atau kemampuan membaca dan menulis. Yang terakhir ada the visual image, seperti gambar, foto, televisi, bahasa tubuh, diagram, dan lainnya. Tentunya dalam melakukan transaksi komunikasi pasti terdapat kesalahan dan kegagalan yang asalnya bisa dari sumber, proses pengiriman, penggunaan media, proses penerimaan, dan pada penerima pesannya. Selanjutnya ada mengembangkan strategi komunikasi. Dalam sebuah strategi komunikasi, khususnya strategi organisasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tujuan. Tujuan ialah kunci sukses dari strategi komunikasi. Yang kedua ada sasaran. Sasaran yang tepat dalam berkomunikasi dapat membantu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga ada pesan. Pesan ini mencari target yang strategis dan konsisten adalah kunci pesan sebuah organisasi. Yang keempat ada instrumen dan kegiatan. Sebuah instrumen dan kegiatan yang sesuai untuk mengomunikasikan pesan, kuncinya harus dikenali. Misalnya, sebuah laporan tahunan akan bermanfaat untuk komunikasi perusahaan, sementara buletin email cocok untuk komunikasi internal. Yang kelima ada sumber daya dan skala waktu. Gunakan sumber daya dan skala waktu untuk menetapkan harapan yang dapat diwujudkan. Yang terakhir ada evaluasi dan amandemen. Bagian ini perlu dipertimbangkan untuk memperkirakan efektivitas strategi komunikasi dengan pendengar internal maupun eksternalnya. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang strategi pelaksanaan komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.